Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para penonton yang telah menyaksikan seminar saya. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar ini. Sebelumnya, kenalkan nama saya Gede Bagus Wirawan, F1D017-027. Ya, di sini saya membuat sebuah sistem informasi ya, bernama Sistem Informasi Della Sierra Cafe dan Resto. Ya, terima kasih juga kepada Pak Gibran yang telah membimbing saya sampai pada saat seperti sebenarnya saya udah ngajain seminar tapi kan negara langsung pandemi corona nih, ya ampun. Ya, semoga semuanya cepat membaik ya. Terima kasih juga kepada kepala prodi sudah mempermudah saya gitu untuk seperti angkatan 17 untuk seminar online lah anggapan. Ya, kita mulai saja. Di sini sistemnya bernama Sistem Informasi Della Sierra Cafe dan Resto berbasis web. Apa sih itu? Ya, jadi sistem ini tuh dia sedikit latar belakang saja. Jadi sistem ini saya buat kayak sistem profile gitu, profile dari restoran Della Sierra ini. Ya, jadi dia jadi apa namanya? Tempat saya bekerja ini, tempat saya PKL ini dia ingin dibuatin sebuah web yang dimana dia perkenalkan apa sih produk yang dia buat, sama apa sih menu-menunya, ya dan lain-lain. Dan juga bisa nge-save data, nyimpen foto, publikasi, dan reservasi, itu yang tujuan utamanya. Ya, tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Gede Bagus Wirawan. Saya memperkenalkan lagi nih, ini saya juga F1D017-027. Ya, langsung saja ke latar belakangnya. Jadi, latar belakang ini yang pertama itu tempat saya ini saya tanyakan dulu sebelumnya kebutuhan dari tempat saya PKL ini apa aja. Nah, kebetulan juga dia baru merintis restorannya dari tahun 2017, jadi dia belum memiliki web gitu. Nah, jadi beliau minta saya, manajernya juga pemiliknya Om Sira, saya panggil biasanya, dia meminta saya untuk dibuatin sebuah web gitu yang bisa buat reservasi pelanggan, itu yang pertama. Terus sama publikasi yang terutama, sama profile dari Sira ini apa saja fasilitasnya, sama makanannya, produk yang dijual maksudnya, sama hmm, apa ya, event maksudnya, event yang udah diselenggarain di restoran tersebut. Nah, terus sini ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah ya, jadi saya harus merancang dan membangun sistem informasi Della Sierra berbasis web, begitu kan? Ya, sesuai judul PKR-nya juga. Nah, di sini ada, sorry dia ketutup ini. Di sini landasan teori ya. Landasan teori. Di sini ada sistem informasi. Yaitu tentunya sebelum saya menanya sebuah sistem apa sih yang kurang di sana. Jadi saya memilih sistem informasi yang berbasis web tentang profile itu. Di sini ada basis datanya, data-data apa saja sih yang mau dipakai atau mau ditampilkan di sana, data apa yang penting untuk disimpan, seperti itu. Di sini juga ada IRD, use case diagram. Oh ya, sorry, saya tidak memakai activity diagram, sorry. Ya. IRD, use case diagram, sama web server. Jadi IRD sama use case diagram itu berfungsi kayak ya hubungan relasi dari data-data tersebut sama use case, yaitu dari setiap aktor itu dia memiliki perannya masing-masing yang penggunaannya ada. Seperti admin bisa mengakses semuanya dan mengatur semuanya, seperti kayak pegawai juga cuma bisa mengedit sama melihat dia data mereka saja, sama manajer tidak bisa mengedit, cuma bisa mengedit aja. Itu yang saya buat karena kata manajernya itu ya biarkan adminnya saja yang bekerja, saya cuma memenuhi keinginan mereka saja, cuma melihat pelaporan aja. Jadinya manajer itu cuma bisa melihat saja. Ya, di sini ada bahasa pemrograman yang saya gunakan tuh PHP murni, belum berbasis framework gitu ya.
PHP, terus database-nya itu MySQL, PHP MySQL. Lanjut ke pembahasan, usah ada. Jadi pembahasannya itu metode yang saya gunakan pertama untuk merancang web ini adalah metode waterfall, di mana metode waterfall itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terus ada use case, ada ERD, ya ini dia. Terus ada hasil pembahasan. Jadi di sini ada metode waterfall ya. Di metode waterfall ini yang pertama saya lakukan itu adalah menganalisis ini maksudnya adalah menganalisis kebutuhan apa saja yang ingin dibuat dari web ini, apa saja sih yang web ini kegunaannya buat apa, kekurangannya mau ditampilin apa, seperti itu. Terus desain, saya membuat desainnya dulu, terus baru saya ajukan kan desainnya. Terus kalau udah fix desainnya kayak gini baru saya mulai ngoding, terus saya testing beberapa kali, terus baru maintenance kalau memang ada kesalahan. Jadi dia memiliki, jadi secara berurutan gitu ya, harus waterfall-nya harus berurutan kayak terstruktur gitu metodenya. Jadi kalau ada kesalahan ya ulang dari awal gitu, itu kekurangannya. Tapi di sini ada use case diagramnya, di sini ada pelanggan, di mana pelanggan ini cuma bisa melakukan melakukan reservasi sama melakukan komentar saja. Terus di sini ada admin, di mana dia harus menginclude login dulu supaya bisa mengakses data-data ini. Di sini ada login. Terus kalau dia udah login itu dia bisa mengelola data event, mengelola data user, mengelola data reservasi, mengelola data fasilitas, mengelola data produk dan data komentar. Begitu juga dengan manajer. Ya seperti saya jelaskan tadi, manajernya itu tidak mau ribet mungkin ya untuk mengelola data. Dia cuma mau melihat laporan sampai mana saja perkembangannya. Jadi saya kasih dia untuk bisa ngerit semua data. Dia bisa ngerit semua data yang bisa dilakukan oleh admin. Cuma ngerit aja tapi tidak bisa lakukan create dan lain-lainnya. Di sini ada pegawai cuma bisa mengelola data pribadi mereka saja. Ya. Terus di sini ada ERD-nya ya. Di sini saya buatnya user itu satu tabel saja, tapi dia memiliki level gitu, dimana level 1 itu adalah admin, 2 itu manajer, dan 0 itu adalah pegawainya gitu. Di sini ada alamat juga ya, data-data pribadi seperti itu kan. Di sini user ini bisa menambah event. Ini terutamanya untuk level admin gitu kan, dia bisa menambah event, menginput produk, memasukkan fasilitas, melihat komentar, dan mengecek kamu dan foto event gitu juga. Ya langsung saja kita ke demo projectnya ya, sebelum saya menjelaskan hasil pembahasannya. Ya lanjut ke demo projectnya, saya buka SAM dulu. Oke. Ini terus saya coba buka Chrome, karena kameranya dia ada kesalahan gitu, saya kira nggak bisa. Jadi ini coba saya buka tampilan webnya. Ya seperti ini tampilan web awal yang sudah saya buat, dimana di sini ada login dan navbarnya ini ada home ini adalah halaman awal itu sendiri. Di sini ada product, event, about us, dan dia bisa login ya. Di sini ada foto yang bisa diklik gitu untuk memperbesar dan bisa di zoom in, zoom out untuk mempermudah pelanggan kan. Di sini ada sedikit jQuery gitu untuk mempercantik aja, dan Ajax. Di sini ada produk, ada event apa saja yang sudah diadain, dan di sini ada facility-nya apa saja. Di sini ada eventnya, beberapa saja saya cuma tampilin di sini. Saya batasin itu cuma 6. Kalau misal dia udah lebih dari 6 event itu dia akan pindah page menjadi page 2. Begitu juga dengan makanan. Kalau makanan ini cuma 3 saya tampilin di sini. Kalau mau lihat selengkapnya kan di sini. Ya, di sini juga ada alamatnya. Alamatnya itu ada di Rembiga ya.
depan Lombok Astoria gitu, bukan depan sekali tapi sini indicate. Nah terus masuk itu dah ya. Kalau mau ke sana dah ya. Sini ada food barnya. Terus ya saya mulai saja langsung dari booking saja. Yang bisa dilakukan booking itu adalah yang tadi itu adalah pelanggan. Dia cuma bisa booking, misal dia masukin namanya Tegarong gitu kan, terus nomornya ngawag aja, terus tanggal dia mau nganuin itu tanggal 7 lah ya, bertepatan dengan UTS. Misal dia mau nikah kan ya, terus booking gitu kan, udah harus ada booking berhasil gitu kan, terus dia kembali udah. Terus di sini yang bisa pelanggan lakukan juga memberikan komentarnya ya, dia bisa memberikan komentar sangat baik ya, terus dia kirim. Selanjutnya halaman produk. Di halaman produk ini adalah halaman lengkap dari produk apa saja yang dia sudah jual. Di sini saya cuma batasin ada 6 ya. Kalau dia sudah 6 itu dia berpindah produk, tidak dijelasin harganya dan lain-lain, cuma ditampilin itu karena itu permintaan dari manajernya sendiri. Ya, dan ini juga sama dengan foodbarnya. Juga ada kolom komentar. Lanjut ke event. Di event ini adalah lengkapan dari yang tadi itu. Saya cuma batasin ini beberapa chart yang ketampil, padahal saya cuma select all aja di sini kan query-nya. Kalau mau lihat selengkapnya sini ada tanggalnya, saya cuma tampilin lanjut juga. Kalau dia udah lebih dari 6 misal juga, dia akan berpindah halaman. Di sini bisa lihat selengkapnya, saya berdasarkan ID-nya gitu kan, Rayoni gitu kan. Nah, terus sini ada lengkapnya, sini ada galeri foto-fotonya. Itu yang maksudnya tadi di IRD yang ini foto event yang ini. Ya, terus lanjut ke halaman about us ya. Di halaman about us ini fasilitasnya itu belum terlalu lengkap ya, tapi belum ditambahin gitu, cuma bisa ketampil di sini. Misalkan dia posisinya kayak gini nih karena di Chrome itu nggak bisa responsif gitu ya. Dia responsif, coba kalau segini ya, itu kan baik jadi posisinya kan ya, makanya itu dah. Sorry atas kesalahan sedikit karena saya begini ya nggak aja biar enak aja. Terus untuk halaman login saya buka di sini lah biar nggak bolak-balik login. Localhost atau saya login di sini. Misal saya login sebagai admin. Di sini kalau mau lupa kata sandi, misal hubungi admin, udah itu aja. Ya, terus nih login di sini. Di sini banyak sekali yang bisa saya lakukan, di antaranya bisa tambah pegawai, dimana kalau saya tambah pegawai ini dia akan langsung otomatis levelnya itu menjadi 0 dan masuk ke daftar akun. Ya, daftar akun misal di sini. Ya, seperti itu sih banyak. Terus sini juga saya bisa nambah daftar manajer, posting event, posting produk, posting foto event itu maksudnya yang satu-satu, tapi entah sih berdasarkan nama event yang sama begitu kan. Nah, di sini juga voting foto fasilitas. Di sini juga saya bisa mengedit biodata saya, tapi nggak ada sih tampilin sangat ini buat apa gitu maksudnya. Di sini ada daftar tamu. Tadi kan saya masukin tadi Tegarong, udah masuk ternyata datanya. Di sini ada Tegarong, bla 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 bla, terus dia mau nikah. Ya cepat-cepat dah nikah gak. Nah terus di sini nih ada daftar akun. Di dalam daftar akun ini saya bisa memanage jabatan mereka. Misalkan di sini saya nama pegawainya itu kan Dwi kan. Di sini kan dia sebagai chef kan. Saya jadi tukang kebun misal. Saya jadi tukang kebun, terus saya update kan. Kita lihat ya jadi tukang kebun dia. Ya ada. Terus sini ada daftar postingan kan. Di sini daftar postingan ini saya bisa edit juga. Edit kalau dia bilang tidak sesuai ikan bakar, saya bisa posting. Kalau mau posting sih sini kan, kalau mau edit nih. Terus akan ID-nya saya select gitu kan. Begitu juga dengan delete ini, terus daftar eventnya juga.
Ini nama reuninya saya bisa edit kalau saya mau, gitu kan ya. Terus ini ada daftar postingan juga. Sini daftar postingan ini maksudnya gambar-gambar dari fasilitasnya gitu kan ya. Search logout. Oh ya, sebelumnya kan tadi tuh itu kan dia sebagai bagi chef kan. Kalau saya refresh lagi nih jadi tukang kebun ya gitu lah. Terus di sini saya misal mau login sebagai sininya sebagai apa namanya manajernya, kalau nggak salah ini sih. Oh iya benar, ini masih datang awak. Sebelumnya namanya Taufik tapi saya ganti tentang. Kita bisa lihat daftar tamu, ubah passwordnya, dan data-data lainnya. Nah, logout ini cuma bisa logout, tak bisa nambah apapun, tak bisa ngedit apapun, cuma bisa ngelihat aja. Ya, dan di sini apa ya? Coba saya lihat dulu. Apa bisa namanya yang pegawainya? Ya. Kalau saya masuk sebagai pegawai misal, gitu kan? Ya. Oh yes. Sini ada filmnya, name-nya, addressnya, genre-nya bisa diubah. Di sini ada nomor teleponnya juga. Dia cuma bisa ngupdate password, dimana kalau dia masukin password lamanya ya kan. Kalau dia masukin password lamanya, terus password barunya yang jadi good misalnya kan, terus dia update, baru dia berhasil. Kalau misal dia salah, misal masukin passwordnya itu udah dijelasin, misal passwordnya tuh lol yang dulu tuh kan, sekarang lol gitu kan, tolong periksa lagi password lama anda ya, seperti itu lah. Cuma mainan JavaScript aja ya, kurang lebih seperti itu. Dia jadinya datanya itu dia ketampil ke front end, diaturnya di back end, dan seperti itu. Jadinya saya lanjut aja ke hasil pembahasannya, dimana hasil pembahasannya ini setelah dilakukan pengimplementasian sistem, selanjutnya dilakukan pengujian sistem gitu kan. Pengujian dengan menggunakan kuesioner dilakukan dengan cara mencari responden yang merupakan pegawai daerah Sira. Ya, jadi saya uji dia ke beberapa. Ya, karena ini versi trial ya, jadinya tadi agak kesendak. Ya, di sini ada pengujian sistemnya itu saya uji dia ke beberapa pegawai dan mendapatkan data ini dari 5 pertanyaan itu dan 12 responden itu. Saya mendapatkan bahwa kalau tampilan sistem sangat baik dan mudah digunakan. Di sini dari total semua responden itu yang sangat setuju itu ada 2, yang setuju itu ada 8, dan yang cukup itu ada 3. Ini dari seluruh total ya, yaitu 12 orang. 12 responden, dan di sini ada sistem mempermudah pekerjaan pegawai. Yang sangat setuju itu ada 3, yang setuju itu ada 8, dan yang lainnya itu 0. Di sini sangat setuju, cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan lanjut ke pengelolaan data pada sistem akurat. Yang sangat setuju itu ada 2, yang setuju itu 4, yang cukup itu 7. Sistem sangat menunjang kinerja instansi. Yang sangat setuju itu 2, dan setuju itu 7, cukup itu 3. Sistem sudah memenuhi syarat sesuai dengan kinerja instansi. Yang sangat setuju itu 4, yang setuju itu 5, dan cukup itu 3. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa di sini ada cukup itu adalah 26%, dan sangat setuju itu 52, dan sangat setuju itu 21%-an begitu kan. Jadi dari data yang saya simpulin ini bahwa sistem informasi Della Sira yang sudah saya buat ini sangat membantu pekerjaan dari pegawai Della Sira itu sendiri untuk mempermudah pekerjaan mereka. Ya, itu aja kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah mendengarkan
demo dan juga seminar ini. Ya, terima kasih matur tampiasi. Thank you dan matur suksema.